Hai guys, kembali lagi bersama Cibon for Leslar. Oke, ini langsung ke Leslar Entertainment ya. Cara hijab simple tetap cantik. Oh, mantap nih, wajib mantap nih buat bunda-bunda ya, buat kakak-kakak yang pakai hijab. Betul. Waduh. Emang kalau pakai hijab itu ya, ini ya, apa namanya bisa modis juga. Betul gitu. banget. Tapi Setuju. simple, nggak perlu yang sampai Ribet-ribet. gimana ribet-ribet gitu kayak Dedek pakai ya. Kita Simple. mau nonton bareng kalian ya, tapi kalau kalian baru mampir jangan lupa. Ya jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar. Oke, langsung aja ya kita nonton ini. Ini jadi reactionnya. Check it out. Oke guys, sebelum kalian nonton reaction dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar, Cici mau kasih tahu kalian ada produk-produk lagi terbaru dari Scarlett Whitening seperti biasa. Nah, kalau kalian tahu beberapa produk face care yang Cici suka sampaikan, suka Cici review, memang ada yang face care-nya itu yang untuk brightly, yang untuk mencerahkan, tapi ada juga yang untuk kulit berjerawat. Nah, kebetulan memang kulit Cici itu nggak berjerawat ya, tapi di masa-masa misalnya lagi mau haid atau lagi kondisi suka lupa cuci muka dan lain sebagainya, itu kulit Cici pasti akan sensitif keluar jerawat-jerawat. Nah, itulah yang bikin kadang-kadang suka kesel gitu loh ya, kalau lagi muncul muka perasaan udah bersih-bersih, tiba-tiba muncul satu twing gitu, aduh beteknya minta ampun. Nah, untuk mencegah itu dan untuk memperbaiki atau menyembuhkan jerawat-jerawat yang timbul ini, nah kita harus menggunakan face care secara rutin pastinya. Nah, produk yang Cici pakai untuk yang dari Scarlett Whitening ini ya kan, ada yang namanya Acne Cream, ada yang day-nya dipakai sehari-hari untuk siang hari, dan ada yang Acne Cream night-nya ya. Untuk kedua-duanya ini produknya dipakai setelah menggunakan rangkaian face care yang untuk acne juga seriesnya ya kan, dan cara pemakaiannya nanti Cici akan kasih tahu ya. Nah, untuk pertama kali ya, sebelumnya wajah itu memang harus rutin dibersihkan. Nah, kalau kulit sedang berjerawat, membersihkan mukanya Cici selalu menggunakan Acne Facial Wash-nya. Jadi facial wash-nya dari Scarlett Whitening itu ada yang brightly, ada yang acne. Jadi kalau lagi berjerawat Cici pakai yang acne, tapi kalau lagi nggak berjerawat Cici baru pakai yang brightly-nya. Dua-duanya bagus. Nah, setelah menggunakan facial wash, baru wajib menggunakan toner ya. Nah, Cici di sini toner yang acne-nya lagi habis, jadi Cici sekarang pakai yang brightly. Nggak apa-apa ya, yang penting pokoknya digunakan secara rutin, itu yang paling penting. Nah, setelah itu biasanya menggunakan serum. Nah, kalau lagi berjerawat, serumnya juga ada serum acne ya, yang kayak gini nih, acne juga. Jadi kalau misalnya kondisi lagi berjerawat, gunakan semua seriesnya yang dari acne aja. Nah, setelah menggunakan serum ya kan, jangan lupa harus ditutup menggunakan krimnya. Nah, Cici kan kasih tahu tadi ada Acne Cream Day dan yang night-nya kan. Nah, seperti ini. Nah, teksturnya sendiri kalau dari krimnya Scarlett Whitening yang acne itu enak banget dan tidak tidak greasy. Artinya kalau misalnya dipakai di wajah itu dia tidak menimbulkan lengket seperti begini. Ya, dia tuh nggak greasy dan juga nggak bikin muka tuh jadi mengkilap-mengkilap nggak jelas. Nah, Cici ini sekarang udah posisi membersihkan muka dan sudah menggunakan toner dan sudah juga menggunakan serum. Nah, ini Cici akan memperlihatkan ini wajah belum pakai krim nih, jadi agak kering. Nah, fungsi dari krim ini ya bisa membuat kulit itu menjadi lebih lembab pastinya. Tapi kalau yang series dari acne itu dia ada fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lainnya itu di dalamnya ada double action salicylic acid ya, itu untuk membantu mencegah jerawat. Jadi kalaupun kita misalnya ini dalam masa misalnya mau haid gitu ya, pas mau mendekati haid biasanya tuh ada mulai muka tuh udah mulai berasa akan bermasalah, cepet-cepet pakai acne seriesnya ya kan, karena di sini dia akan membantu untuk mencegah jerawat yang akan timbul. Dia juga mengandung natural squalene yang membantu menghidrasi dan membantu mencerahkan kulit. Ada hexapeptidnya juga yang membantu menyamarkan kerutan. Ada natural vitamin C membantu melindungi kulit dari efek buruk
sinar UV, dan ada triceramide membantu melembabkan kulit, dan ada aqua peptide glow membantu menghidrasi kulit. Nah, jadi kalau di acne cream ini yang paling jelas-jelas itu adalah dia ada antibakterianya. Artinya kalau misalnya ada kulit yang berjerawat, ada jerawat yang timbul, pakai itu dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam kulitnya, di dalam jerawatnya, sehingga dia bisa menjadi lebih cepat untuk kempes, ya kan, dan mencegah jerawat-jerawat lainnya menjadi timbul, gitu guys ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi coba aplikasikan ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan dia tidak menyebabkan mengkilap-mengkilap gitu, tapi memang terasa dia ada kulitnya menjadi lebih lembab dan lebih kenyal ya. Tapi memang kalau dicium dia kecium sekali bau asidnya, itu memang yang untuk mencegah jerawat, bakteri itu bisa, bakteri-bakteri yang ada jerawat itu bisa menyebar ke lapisan kulit yang lain. Jadi jangan lupa kalau lagi berjerawat nggak usah putus asa, nggak usah bingung, nggak ada usah gimana-gimana, langsung pakai aja acne seriesnya dari Scarlett Whitening ya, terutama menggunakan krimnya. Jangan lupa ya. Dan semua produknya dari Scarlett Whitening ini seperti biasa sudah ada BP POM-nya, harganya juga murah, satu produk hanya 75.000, jadi murah banget. Dan kalau kalian mau cari produknya ada di mana, sekarang banyak banget di mall, ada di Shopee, ada di Shopee Mall ya kan, dan juga bisa lihat di sini, ada di TikTok ya kan. Jadi gampang banget kalian untuk bisa dapetin produknya. Oke? Ya, jadi kalian jangan khawatir, jangan sedih ya yang berjerawat. Oke, habis ini langsung nonton kita ya. Dadah. Kalau kitanya nggak nyaman, menurut aku sih jangan dipaksain ya gitu. Bagus tuh. Tapi kalau misalkan kaliannya nyaman dengan seribet itu, ya nggak apa-apa. Sebenarnya simple pakai penitis sih. Jadi tinggal klek gitu. Alisnya ini banget ya. Sendiri ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Leslar Entertainment. Nah, kali ini aku happy banget. Kenapa? Karena kemarin tuh tim aku minta untuk ayo dong Teh Lesti bikinin hijab tutorial yang waktu datang ke konsernya Waocha nih, fotonya yang ini. Katanya penasaran seperti apa cara pakainya. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tutorial hijab yang aku biasa pakai ya. Gitu. Sebenarnya sih kalian sekarang mau pakai hijab apa, gimana modelnya, gampang banget, tinggal lihat aja di YouTube. Banyak tutorial-tutorial yang keren, yang gampang. Pokoknya berbagai macam model lah. Dan itu tuh sebenarnya tergantung kitanya. Kita misalkan ngelihat orang bagus, modelnya kayak pakai misalnya pakai pasmina di ubut-ubut atau kayak gimana. Kalau kitanya nggak nyaman, menurut aku sih jangan dipaksain ya gitu. Tapi kalau misalkan kaliannya nyaman dengan seribet itu, ya nggak apa-apa. Kalau dari aku tipsnya, kalian harus nyamanin dari awal. Misal kayak sekarang nih. Nah, contohnya kenapa harus dinyamanin dari awal dulu? Karena itu tuh kayak buat pakemin gitu loh. Jadi kalau misalkan dasarnya udah nyaman, udah ajab, udah nggak melewat-melewat, pasti bakal ke depan-depannya kalian mau modelin kayak gimana juga bakalan nyaman. Yang pertama, kalian ujung sini ditarik gitu, pokoknya dinyamanin sampai ke belakang gini, ujungnya gini, terus ditarik ke belakang. Ininya juga harus disamain ya. Nah, ininya harus disamain sama dalemannya. Dibikin enak aja, dibikin nyaman gitu. Kalian bebas mau dikasih space dulu, dikasih ruang gitu loh, kayak dilebihin panjangnya. Yang ujung ini boleh supaya nggak terlalu narik banget, dibikin nyaman senyamannya aja, disesuaikan sama kalian, bisa banget. Lalu bentul itu yang aku heran sama pakai hijab tuh, apa takut ke
Sebenarnya simple pakai peniti sih. Jadi tinggal klek gitu. Soalnya yang buat wiketnya pertama ya. Nah, maaf ada suara anak aku lagi nangis. Nah, kayak gini. Di rumah berarti. Oh, ini udah sekiranya ini udah enak, nggak melorot-melorot. Supaya ini nggak jatuh-jatuh, kalau aku dipakein jarum lagi di atas sini. Ngeri kan pakai jarum taruh kepala itu? Biar nggak melorot-melorot. Abis itu yang panjang ini, sisi paling panjang ini, kalian tarik ke sini. Bebas ya, mau yang panjang itu mau sebelah kiri atau sebelah kanan, senyamannya. Yang penting ada sisi kiri atau kanannya yang lebih panjang. Tarik kayak gini. Cepet ya, bagus. Simple. Kalian bisa langsung tuh. Ini udah kelihatan? Layarnya Udah kesiniin. Layarnya udah kelihatan. bagus ya. Kalian tinggal gini aja. Tuh. Set. Udah deh. Pakai jarum. Itu dia. Aku sih pakai jarum pentul. Pentul Yang kecil. Habis itu supaya nggak lari-lari lagi. Supaya nggak lari-lari lagi, kalian bisa kasih lagi jarum pentul di sini. Nih, cuman memang kalau kalian udah nyaman, nggak mesti pakai jarum lagi, nggak apa-apa biar nggak terlalu banyak jarum. Nih, sisanya ini kan ada nih, ada layer, tuh ada layer sini. Yang ini, Masukin. nah, kalian masukin ke sini. Atau kalian bisa masukin dulu ke sini, Baru dijarumin. sebelum dijarumin bisa. Cuman kalau aku dijarumin dulu ke sini baru dimasukin ke dalam sini. Bagus tuh. Tuh, kayak gini simple banget. Nah, ini mau di apa turunin gini juga boleh, atau kalian masukin Dalam ke baju. baju kayak gini Kelihatan juga juga ya. boleh banget, atau kalian bisa ke sampingin, ke belakangin gini nih, boleh juga. Bagus ya. Sisanya kalian tinggal rapi-rapihin. Aku sih mau dikedepanin. Tuh. Rapi-rapihin. Gini. Nah, Udah deh, modis deh. kasih layer-layernya kan. Gampang banget. Nah, gini kan? Tuh. Udah. Gini. Belakangnya ada rami-raminya gitu. Terus ini depannya. Bagus ya. Selesai. Gampang kan? Modis ya tetap ya. Layernya jadi bagus ya. Layarnya rapi gitu. Rapi banget kan. Tapi tergantung kainnya nggak sih? Bisa jadi. Dia bahannya harus yang jatuh gitu kayak sifon Lemes ya? gitu. Nah. Udah modis, nggak perlu beberapa layer, berapa ini lagi, kecuali kalau undangan kali. Tapi kalau bisa soal bahan kerudung Kak Lesti, ada ini nggak sih maksudnya kalau dengan gaya ini? Apa bahan? Nah, ini bahannya. Sebenarnya kalau aku nyaranin bahannya harus bener-bener yang lembut gitu sih, supaya layernya kelihatan dan nggak ngepres ke kepala. Kalau lembut gini tuh dia mau diapain aja enak gitu. Aku mau spill ini hijabnya aku pakai dari. Apa? Lesti Nah Purnama, ini aku pakai pashmina ini, Daisy. Kalian bisa cari aja. Jadi Kak Lesti pakai itu mulu ya maksudnya cara. Iya, ini enak banget bahannya. Kayak gitu, gampang banget. Kalau untuk style seperti ini Kak Lesti pernah pakai buat acara apa aja tuh? Acara formal atau Pak kemarin gara festival jadi makanya yang seperti itu yang simpel-simpel aja? Enggak juga sih sebenarnya, tergantung. Karena kalau hijab itu tergantung kitanya mau ke mana aja sebenarnya bisa. Tapi kalau aku ini biasanya kalau pas lagi nggak mau ribet biar nggak bener-benerin hijab, karena kan kalau pashmina kan dia nggak mesti, jadi kalau nggak ada ketiup-tiup angin lah, nggak ada apa, udah tinggal palingan kita cuman gini-gini aja rapihin gitu, udah selesai. Paling ini ditarik-tarik
Tapi ini sesimpel itu. Biasanya aku kalau pergi yang aku nggak bisa lepas hijab lagi, baru aku modelnya kayak gini, atau aku baru pakai pashmina. Terus kalau pashmina kan bisa tinggal diginiin aja gitu, misalnya dipakai sisi kiri kanannya disamain, dilempar ke samping gitu, atau nggak pakai apa namanya jarum pun bisa kayak gitu. Tapi kalau model kayak gini biasanya aku kalau misalkan ada event yang memang akunya tuh nggak bisa ribet, terus ketemu banyak orang, terus nggak bisa ngaca-ngaca, baru aku pakai modelnya kayak gini gitu. Kalau inspirasi style ini yang tadi Kak Lesti tutorialin itu nemu sendiri atau emang udah ada referensinya? Waktu itu aku sih nyoba-nyoba, terus pas lihat kan sekarang banyak ya di Instagram, di YouTube tutorial hijab kayak gitu. Nah aku mastiinnya tuh di Instagram waktu itu lihat. Kalau nggak salah ada salah satu model dari hijabers dari Malaysia, terus aku cobain. Ternyata sama, cuman beda. Mereka tuh ya tadi ada yang dimasukin, ada yang dikesampingin kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kitanya yang mesti rajin-rajin dan harus tahu misalkan bentuk muka kita tuh kayak gimana, pas apa enggak, terus kitanya tuh mengganggu aktivitas enggak kalau pakai hijab. Kalau aku sih orangnya nggak mau ribet ya, jadi jangan sampai pas lagi kegiatan tuh hijab lepas lah atau apa gitu, terus miring-miring kayak gitu tuh Dede nggak suka gitu. Jadi pakainya bener-bener yang model kelihatannya ribet tapi sebenarnya nyaman dan aman gitu. Kalau gitu sih oke teman-teman, ini tutorial hijab model yang ini pakai pashmina. Maaf kalau misalkan ada kurangnya, ada salahnya. Kalian bisa, kalau banyak yang masih belajar pemula, kalian bisa cek aja di YouTube, di Instagram, banyak banget tutorial-tutorial hijab yang keren, mudah, nyaman, yang bisa kalian coba di rumah. Sampai ketemu lagi di next vlog berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih boleh nih rekomendasi ya. 3 langkah. Ya. Tuh simple ya. Hijab simpelnya dari ala Lesti. Betul. Cakep. Yang penting pokoknya kan nyaman. Simple. Dan cakep jadinya. Betul, ya, sesuai sama wajah masing-masing harusnya ya. Setuju. Gitu. Kenapa Pak? Setuju apa Pak? Ya rasanya juga kayaknya pengen coba gitu. Oke deh, thank you banget ya udah nonton bareng sama betul kita. Banget. Jangan lupa like, comment, dan share. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. See you next video. Bye-bye.